Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran PLBJ dengan bab ke-10 dan dengan materi fasilitas umum di Jakarta. Seperti hal yang kita ketahui bahwa di Jakarta dan di daerah-daerah yang lain memiliki banyak fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan oleh warganya. Oleh karenanya, sama dengan hal yang lain, dengan provinsi yang lain, kita akan membahas fasilitas umum di DKI Jakarta. Pada pembelajaran ini, kita akan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengenal fasilitas umum di Jakarta. Jadi kalau kamu setelah menyaksikan video ini, kamu akan mengenal fasilitas umum di Jakarta. Jadi semua yang ada di fasilitas umum di Jakarta, kamu akan mengenal segala fasilitas umum yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menceritakan tentang fasilitas umum di Jakarta menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Nah, di poin kedua ini adalah kamu dapat menceritakan fasilitas yang kamu saksikan di video ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa percakapan di mana kita suatu saat akan menggunakannya. Yuk sama-sama kita akan bahas materi dari fasilitas umum di Jakarta. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada Husni dan Will, di mana Husninya dari Indonesia dan Willnya dari luar negeri. Sahabat pena Husni, Will, datang berkunjung ke Jakarta. Jadi yang Will yang ini ya, ini Will, ini Husni. Husni menjemput Will di Bandara Soekarno-Hatta dengan diantar orang tuanya. Setelah menunggu sesaat, akhirnya Will keluar dari pintu kedatangan. Jadi ini adalah kisah dari sahabat pena yang berteman di dunia maya, kemudian karena pertemanan tersebut, si Will tertarik dengan Indonesia, dia datang ke Indonesia, ke rumahnya Husni. Melalui jalur penerbangan ya, pesawat terbang, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dan akhirnya si Husni menjemputnya. Husni dan Will senang sekali akhirnya mereka bisa bertemu secara langsung. Nah, kenapa bertemu secara langsung? Karena sebelum-sebelumnya mereka bertemu atau bercakap dengan menggunakan media maya atau internet. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, si Husni menggunakan bahasa Indonesia, si Will menggunakan bahasa Inggris. Terkadang mereka saling memahami menggunakan bahasanya masing-masing. Jadi Husni menggunakan bahasa Indonesia, si Will berusaha menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Begitu pula dengan sebaliknya. Husni akan menjawab pertanyaan Will terkadang menggunakan bahasa Inggris. Will terkesan dengan Bandara Soekarno-Hatta yang megah dan modern. Jadi ketika datang pertama ke bandara, keluar dari pesawat, si Will terkesan bahwa di Indonesia ternyata ada Bandara Soekarno-Hatta yang megah dan modern. Ini kisah dari sahabat pena. Dari kisah ini kita akan membahas tentang fasilitas umum di Jakarta. Langsung saja kita ke fasilitas umum di Jakarta. Bagian A, fasilitas transportasi umum di Jakarta. Jadi yang pertama adalah transportasi umum di Jakarta. Kita akan bahas seperti yang kita lihat di gambar ya. Ini adalah bagian dari fasilitas umum yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Transportasi umum atau sering disebut transportasi publik atau transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang yang beroperasi berdasarkan jadwal tertentu, memiliki rute yang sudah ditetapkan dan berbayar. Fasilitas transportasi umum merupakan bentuk pelayanan Pemda. Pemda itu pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi inilah pengertian atau definisi dari yang namanya transportasi umum. Transportasi umum dibedakan menjadi transportasi umum dalam kota
dan transportasi umum antar kota atau daerah atau negara. Jadi ada dua ya, transportasi umum ada dalam kota dan ada transportasi umum dalam antar kota. Contoh transportasi umum dalam kota, angkutan kota atau angkot yang biasa kita gunakan ya, berwarna merah, ada hijau telur, ada warna telur. Nah, ini macam-macam angkutan kota. Kemudian taksi, begitu juga dengan warnanya macam-macam, becak, ojek, tram, dan kereta rel listrik. Nah, KRL biasa disingkat, dan masih ada lagi light rapid transportasi atau LRT dan mass rapid transportation atau MRT. LRT dan MRT ini baru nih teman-teman, atau kamu yang belum menikmati LRT dan MRT, kamu bisa mencoba menggunakan fasilitas DKI Jakarta yang terbaru ini. Sedangkan transportasi antar kota, seperti misalkan ya, kalau antar kota itu maskapai penerbangan, ini berarti pesawat terbang ya. Bus antar kota, ini bus antar kota berarti bus yang mengantarkan dari Jakarta ke daerah yang lain, misalkan ke Bandung, ke Jawa Timur, ke tempat yang lainnya. Kereta api, ferry itu berarti pesawat, kapal laut atau kapal penyeberangan. Nah, ini namanya disebut ferry dan kapal laut. Sebagai kota metropolitan, Jakarta membutuhkan fasilitas transportasi yang memadai. Jadi, dengan posisinya sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta merupakan juga sebagai kota metropolitan. Makanya kita atau daerah Jakarta membutuhkan fasilitas transportasi yang memadai. Ini adalah contoh transportasi yang dimiliki oleh DKI Jakarta, yaitu Transjakarta ya. Dan di sini juga ada haltenya yang telah tersedia atau disediakan. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, contoh transportasi umum di Jakarta adalah yang pertama terminal bus di Jakarta. Jadi terminal bus di Jakarta ada banyak ya, seperti halnya jumlah provinsi, jumlah kota yang ada di DKI Jakarta. Dalam bahasa Inggris, terminal bus disebut bus station. Di Indonesia, terminal bus dibedakan berdasarkan fungsinya, menjadi terminal bus penumpang dan terminal bus barang. Terminal bus penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan antar moda transportasi. Jadi ada dua terminal bus yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah terminal bus penumpang dan terminal bus barang. Jadi dua hal tersebut dibedakan, antara yang satu kalau penumpang berarti manusia, kalau barang berarti benda. Berdasarkan kota administrasinya, DKI Jakarta terbagi menjadi 5 kota administrasi. Nah, di sini ada Jakarta Utara yang paling atas atau paling utara, dan di sini di utara memiliki terminal namanya Terminal Tanjung Priok. Hanya satu di Jakarta Utara. Kemudian kalau di daerah Jakarta Pusat yang berwarna pink, ini memiliki 3 terminal, yaitu Terminal Senen, Terminal Tanah Abang, Terminal Kemayoran Dalam. Terminal Kemayoran Damri, bukan Dalam ya. Nah, Jakarta Pusat memiliki 3 terminal. Kemudian Jakarta Barat yang sebelah kiri memiliki 2 terminal, yaitu Terminal Kalideres dan Terminal Grogol. Sedangkan Jakarta Timur yang berwarna kuning memiliki lumayan banyak ya terminalnya. Ada Terminal Pulau Gadung, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kampung Melayu, Terminal Rawamangun, Terminal Pulau Gebang, Terminal Perumnas Klender, Terminal Cililitan, Terminal Pinang Ranti. Jadi ada banyak nih, paling banyak adalah Jakarta Timur, dan sedangkan yang terakhir Jakarta Selatan yang berwarna biru hanya memiliki 4 terminal.
Terminal Blok M, Terminal Manggarai, Terminal Lebak Bulus, dan Terminal Pasar Minggu. Dari kota administrasi yang ada di Jakarta, ternyata yang paling sedikit adalah Jakarta Utara yang hanya memiliki satu terminal Tanjung Priuk. Nah, ini namanya cuma satu karena memiliki satu saja. Ini kalau gambarnya, gambar halte Transjakarta ya, bukan terminal. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah utarakan, adalah fasilitas umum di DKI Jakarta, satu terminal bus Transjakarta. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selain terminal di DKI Jakarta, ada juga fasilitas umumnya bernama stasiun di Jakarta. Stasiun kereta atau train station pertama di Jakarta dibangun tahun 1887, yaitu Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij atau disingkat dengan BOS. Namanya aja agak susah ya dalam pembacaannya. Membuka jalur menuju Bekasi melalui tepi timur kota Batavia. Posisinya saat ini tempat stasiun Jakarta Kota berada. Masyarakat Betawi mengenal stasiun ini sebagai BEOS, dikarenakan cara mereka melafal perusahaan pemilik stasiun tersebut. Jadi karena susah nyebutnya BOS, warga Jakarta dahulu sampai sekarang itu menyebut stasiun Jakarta Kota atau kota adalah BEOS sampai sekarang. Bahkan kalau kita ke stasiun Jakarta Kota ini nyebutnya pada BEOS ya, daerah-daerah yang di sekitar banyak orang juga nyebutnya BEOS. Kereta pada masa itu dijalankan dengan bahan bakar batu bara atau kayu, makanya disebut dengan kereta api ya. Sedangkan sekarang memakai diesel atau listrik yang disebut dengan kereta rel atau kereta listrik. Nah, jadi dulu itu kereta apinya itu menggunakan bahan bakar batu bara dan kayu. Kereta di Jakarta merupakan moda transportasi untuk kebutuhan perjalanan antar kota, antar provinsi dan dalam kota. Jadi kalau kita naik kereta api di stasiun kota, itu ada jurusan antar kota, antar provinsi, dan dalam kota dengan tujuan tertentu ya, nggak banyak tujuannya kalau di stasiun kota. Beda hal kalau kita datangnya ke Gambir, stasiun Gambir. Nah, disitulah lumayan banyak ke daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan transportasi kereta di Jakarta adalah lalu lintas yang semakin macet. Dikarenakan jumlah ruas jalan yang pertambahannya kecil, sedangkan di sisi lain jumlah mobil dan kendaraan lain meningkat dengan sangat pesat. Jadi jalanannya tetap itu, dan kalaupun bertambah pelebaran jalan itu semakin jarang dan sedikit, sedangkan mobil diproduksinya banyak. Oleh karenanya DKI Jakarta memiliki ya lalu lintas yang agak macet dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kenapa juga? Karena banyak juga di daerah Jakarta memiliki kantor-kantor yang berpusat di Jakarta. Oleh karenanya banyak yang menggunakan fasilitas umum, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, sedangkan gambar yang stasiun kota Jakarta ini seperti yang kita lihat nih di pojok kanan atas, ini tampak depan, namanya stasiun Jakarta Kota atau dia biasa disebut orang-orang sekitar. Termasuk saya kalau nyebut stasiun kota bisa, dan terkadang namanya adalah BEOS. Ini stasiun kota. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selain stasiun kota, nah yang kita sering naik kereta apinya, di sini juga ada gambar ya. Kereta rel listrik atau KRL di Jakarta melayani transportasi dalam kota Jakarta dan daerah-daerah penyangga yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, disingkat dengan Jabodetabek. Nah, ini adalah contoh kereta rel listrik yang sekarang kita bisa nikmati dari stasiun kota Jakarta atau BEOS. Nah, teman-teman atau kamu yang sedang menyaksikan video ini bisa nih
Kalau kamu pengen ke Bogor naik kereta listrik, bisa menggunakan ke Jakarta ke Bogor ya. Dari Jakarta ke Bogor menggunakan stasiun kota, dan kita bisa menaiki kendaraan kereta rel listrik seperti yang kita lihat ini. Kita lanjutkan. Ini adalah peta rute KRL, kereta rel listrik Jabodetabek. Jadi kalau kita berada di dalamnya ya, di dalam kereta rel listriknya nih ada gambar seperti ini. Jadi kita posisinya bisa tahu nih setelah kereta KRL-nya berhenti posisinya di mana dan kita berada di mana. Jadi kalau kita lihat ya, nah di sini adalah stasiun Tanjung Priuk, kemudian ini stasiun kotanya atau biosnya. Nah kalau kita ke Bogor berarti posisinya dari sini sampai ke bawah sini. Jadi lumayan agak panjang, dan setiap kereta KRL-nya berhenti itu posisinya ada di tempatnya masing-masing seperti ini. Mengingat kebutuhan transportasi yang semakin meningkat, pemerintah daerah DKI Jakarta membangun fasilitas moda raya terpadu. Di membangun moda raya terpadu Jakarta atau Mass Rapid Transit atau MRT, yaitu sebuah sistem transportasi transit cepat yang menggunakan kereta rel listrik. Jadi selain dari kereta rel listrik ada juga namanya MRT yang baru-baru ini sedang dibangun, bahkan banyak rutenya yang sedang dalam proses pembangunan atau menyempurnakan. Dan ini bisa kita rasakan lebih cepat dibandingkan KRL. Nah, kalau MRT itu lebih cepat karena lebih mahal dan tujuannya pun lebih sedikit ya dibandingkan dengan KRL. Kalau KRL agak banyak ya, dan penumpangnya banyak benar kalau KRL ya. Tapi kalau MRT penumpangnya dibatasi, tidak terlalu banyak. Walaupun dua-duanya keretanya menggunakan AC kalau kita rasakan ya. Kita lanjutkan. Fasilitas umum yang ketiga di DKI Jakarta yang kita bisa rasakan adalah bandara di Jakarta. Ini tampak gambar bandaranya kalau kita bisa lihat. Nah, pada tahun 1928 sampai 1974, penerbangan domestik di kota Jakarta dilayani oleh Bandar Udara atau Bandara Kemayoran. Dan di sini ternyata dahulu ada bandar udara yang tepatnya di Kemayoran dari tahun 1928 sampai 1974. Jadi kalau kamu datang ke Kemayoran, makanya pantas tuh ada daerah lapangan luas ya, jalanan luas. Nah, ternyata itu adalah tempat dari dulunya bandar udara yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Namun karena terlalu dekat dengan basis militer Indonesia, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, maka dipindahkan ke Cengkareng. Jadi bandara udara yang ada di Kemayoran dipindahkan ke Cengkareng, Tangerang Utara. Nah, ini seperti yang tampak pada gambar, ini adalah bandara udara yang berada di Cengkareng. Pembangunan bandar udara atau airport baru ini diawali dengan studi kelayakan. Jadi pembangunan bandara udara yang di Cengkareng yang sekarang bernama Bandara Udara Soekarno-Hatta itu dimulai pada awal atau pada studi kelayakan pertamanya pada 20 Februari 1974 yang disusul dengan pembangunan fisiknya, pembangunan gedungnya 18 Mei 1977. Secara fisik Bandara Soekarno-Hatta selesai dibangun pada 1 Desember 1984 dan mulai beroperasi 1 Mei 1985. Jadi lumayan agak lama ya, dari 74 ke 85. Pada 26 Desember 2017, kereta api bandara sudah beroperasi dari stasiun BNI City menuju bandara. Kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2018. Jadi ada penyangga ya. Ada penyangga kalau kita mau ke bandara di Jakarta yang bernama Bandara Soekarno-Hatta.
kita bisa melalui atau menggunakan fasilitas yang ada, yaitu berupa kereta api yang awalnya di stasiun BNI City. Nah, ini tujuannya otomatis ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kamu yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta, atau ada juga fasilitas busnya, namanya kendaraan atau bus Damri, itu juga menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi tiga hal ini ya fasilitas yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Pertama adalah terminal bus, yang kedua adalah stasiun kereta ya, yang ketiga adalah bandara. Yang keempat, fasilitas umum yang dimiliki oleh DKI Jakarta adalah pelabuhan di Jakarta. Pelabuhan tertua di Jakarta adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah dikenal sejak abad ke-12. Pada masanya, pelabuhan ini memiliki arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Seiring dengan berjalannya waktu, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak seramai masa-masa sebelumnya. Maka pemerintah Hindia Belanda membangun Pelabuhan Tanjung Priuk yang jaraknya 15 km ke timur dari Sunda Kelapa untuk menggantikannya. Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, sudahkah kamu ke Pelabuhan Sunda Kelapa? Kalau belum, coba deh sekali-kali kamu berwisata ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Sama kayak Pelabuhan Tanjung Priuk ternyata, hanya saja dia lebih kecil karena dia pelabuhan yang sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun beroperasi masih skalanya kecil. Beda hal dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau Pelabuhan Tanjung Priok selain tempat transit kapal-kapal besar, termasuk juga ada kapal-kapal penumpang ya. Penumpang. Nah, di sini kita bisa saksikan atau bisa lihat di gambar ya, ada kapal barang yang sedang melakukan penurunan barang ya, atau kenaikan barang. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia. Pembangunan pelabuhan ini dimulai pada tahun 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberg. Hingga kini Pelabuhan Tanjung Priok tetap eksis sebagai pelabuhan penting bagi Jakarta. Karena gimana nggak penting ya, karena dia ditambahkan dengan pelabuhan tempat kita pergi menuju antar kota, antar provinsi. Jadi kalau kita mau pergi ke Sumatera, ke Kalimantan, ya bisa menggunakan fasilitas yang namanya kapal laut ya, yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena bisa jadi biayanya lebih murah dibandingkan dengan angkutan darat ya, seperti bus. Nah, di sini sangat ramai nih pelabuhan yang ada di Tanjung Priok ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contoh gambar terminal bus Pulau Gebang. Jadi kalau kita jalan-jalan menggunakan bus, ya traveling by bus itu berarti jalan-jalan menggunakan bus, kita dapat pergi ke terminal bus Pulau Gebang yang gedungnya sudah modern ya, dibandingkan dengan terminal ya ini. Kemudian ada lagi jalan-jalan menggunakan kereta train, yaitu stasiun kereta Senen. Ini juga stasiun yang paling banyak ya didatangi oleh warga atau penduduk DKI Jakarta yang mau pergi ke luar kota. Dengan kenyamanan dari kereta apinya kita dapat rasakan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah gambar kalau kita menuju atau pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, dan ini adalah jalan-jalan menggunakan pesawat terbang, pesawat terbang. Ini tampak di dalamnya ya, tampak di dalam airport atau bandaranya. Kemudian jalan-jalan menggunakan kapal laut, boat kapal laut atau ferry. Nah, ini adalah kapal penumpang
yang menuju ke antar provinsi, biasanya ke Sumatera atau ke daerah-daerah yang lain. Dan ini gambarnya adalah pelabuhan Tanjung Priok, atau bisa juga pelabuhan Merak. Tapi di Tanjung Priok pun ada seperti ini gambarnya. Kalau kita menggunakan kapal laut dalam menuju atau pergi menggunakan kapal laut. Kemudian setelah kita sudah mempelajari 4 fasilitas umum transportasi di Jakarta, kita masuk ke bagian yang B-nya, ya. Pembentukan sikap pengenalan fasilitas umum transportasi di Jakarta. Jadi kalau kita sudah mempelajarinya, kita akan terbentuk sikap di mana kita mengenal fasilitas umumnya. Yang pertama adalah pembentukan sikapnya adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah keterampilan berbahasa asing yang akan kita timbulkan atau menimbulkan kepercayaan diri di saat harus berkomunikasi dengan orang asing. Jadi dengan adanya pelajaran ini, dengan menggunakan bahasa Inggris yang ada, ini akan menambah kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi dengan orang asing. Ingat ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang cukup penting dalam hidup kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama. Keterampilan berbahasa asing akan menumbuhkan pengetahuan kita dan membantu kita memahami perbedaan yang ada sehingga memudahkan kita dalam membangun kerjasama. Jadi kerjasama ini akan terbentuk manakala kita cakap ya atau mahir dalam menggunakan bahasa asing tersebut. Dua hal ini akan kita bentuk dalam sikap kita mengenal fasilitas umum transportasi di Jakarta. Oleh karenanya untuk kamu yang masih kurang dalam bahasa Inggrisnya, kamu bisa latih lagi dalam berkomunikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga slide ini, cobalah kamu mengerjakan soal latihan berikut, hanya 3 soal saja, dan 3 soal latihan ini adalah diambil dari materi-materi pada slide-slide sebelumnya atau pada pembelajaran kita di video ini. Oleh karenanya, jawablah pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Percaya diri bahwa kamu bisa, karena yang kita sedang pelajari adalah pelajaran yang cukup mudah ya, yaitu muatan pelajaran PLBJ. Demikianlah pembelajaran ke-10 dari muatan PLBJ yang dapat saya berikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.